Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dalam pembelajaran tema 7 subtema 2 pembelajaran 1 kelas 5 dengan materi siklus air. Tujuan pembelajaran kali ini adalah: 1. Siswa dapat mengetahui tahap-tahap dalam siklus air seperti evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Yang kedua, siswa dapat memahami siklus air dan dampaknya bagi peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Air banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Dari mana datangnya air? Mengapa air tak kunjung habis kalau kita gunakan setiap hari? Air selalu ada di bumi karena air mengalami siklus atau daur. Siklus air adalah perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam suatu pola tertentu. Ada baiknya, sebelum kita ke tahap selanjutnya, ada 3 hal yang harus kita ketahui. Apa yang dimaksud dengan evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Evaporasi adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair, contohnya air, dengan spontan menjadi gas, contohnya uap air. Umumnya, penguapan dapat dilihat dari lenyapnya cairan secara berangsur-angsur ketika terpapar pada gas dengan volume yang signifikan. Kondensasi. Kondensasi adalah peristiwa yang mengubah bentuk benda atau zat dari gas menjadi cair. Hal tersebut terjadi ketika uap yang ada di udara mengembun dari bentuk gas dan kemudian kembali ke bentuk cair dan meninggalkan atmosfer. Kemudian kembali lagi ke permukaan bumi. Peristiwa ini disebut sebagai hujan. Dan presipitasi adalah peristiwa jatuhnya titik-titik air dari atmosfer ke permukaan bumi, baik dalam bentuk cair atau kristal salju. Bentuk utama presipitasi meliputi hujan, salju, dan hujan es. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana siklus air terjadi, mari kita simak animasi berikut. Evaporasi daur air dimulai dari proses evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air yang ada di permukaan bumi karena adanya energi panas dari matahari. Air dalam bentuk cair dari beragam sumber air seperti laut, danau, sungai, tanah, dan lain sebagainya berubah menjadi uap air dan naik ke atas lapisan atmosfer. Semakin besar energi panas matahari yang sampai ke permukaan bumi, maka laju evaporasi juga akan semakin besar. Kondensasi ketika air menguap menjadi uap air, ia akan naik ke lapisan atas atmosfer. Di ketinggian tertentu, uap air berubah menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil karena pengaruh suhu udara yang rendah. Proses ini disebut kondensasi. Partikel-partikel es tadi akan saling mendekati satu sama lain, kemudian membentuk awan dan kabut di langit. Pengendapan atau presipitasi, awan atau uap air yang terkondensasi kemudian turun ke bumi sebagai hujan karena pengaruh angin panas atau perubahan suhu. Jika suhu sangat rendah atau di bawah 0 derajat, tetesan air jatuh sebagai salju atau hujan es. Melalui salah satu proses dalam daur air ini, air kemudian masuk kembali ke lapisan litosfer. Limpasan-limpasan adalah proses di mana air mengalir di atas permukaan bumi. Air berpindah dan bergerak menuju tempat yang lebih rendah melalui saluran-saluran air seperti sungai, got, dan lain sebagainya, hingga kemudian masuk ke danau, laut, dan samudra. Pada tahap daur air ini termasuk kembali ke lapisan hidrosfer. Baiklah, demikian video pembelajaran dengan materi siklus air ini. Mudah-mudahan
kalian dapat mengetahui tahap-tahap dalam siklus air seperti evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Dan juga dapat memahami dampaknya bagi peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Demikian, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.